Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah sejenak kita bahas tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Ini berkaitan dengan juga kejadian yang sekarang terjadi di Palestina yang diserang oleh kelompok Zionis sejak tahun 1948, dijajah sedemikian rupa, yang di sana peperangannya memang secara umumnya kemanusiaan, tetapi pada hakikatnya adalah itu perang agama. Kenapa? Karena Zionis itu memiliki beberapa planning supaya Indonesia atau juru penyelamat mereka segera datang. Salah satu syaratnya adalah mereka harus menguasai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa nanti dirobohkan dan akan dibangun The Solomon Temple dari istana Sulaiman. Nanti Indonesia itu akan datang di situ sebagai juru penyelamat. Indonesia itu kalau versi kita siapa? Dajjal, musuh perang. Makanya mereka seikhlas begitu, setega itu membunuh anak bayi yang gak berdosa. Rumah-rumah, masjid semuanya habis dibongkar. Kita orang-orang yang tinggal di Indonesia memang tidak ada harusnya menjadi aktor di sana. Kemungkinan kita cuma kecipratan saja, Pak. Karena semuanya aktornya ada di mana? Di Syam, di Palestina. Ya, kita mungkin cuma kena cipratannya saja. Seumpamanya naudzubillah segera terjadi Perang Dunia Ketiga, lalu salah pencet tombol nuklirnya, jatuhnya ke Tanjung Priok gitu. Mungkin begitu. Tapi penyebutan semua peristiwa akhir zaman, peperangan antara orang Islam dengan Yahudi ini, semua kejadiannya, aktornya ada di Syam. Syam itu gabungan 4 negara: Palestina, Lebanon, Suriah, dan Jordan. Hadirin, dari 25 nabi dan rasul, sebenarnya gini ya, kita ini dengan orang Yahudi sebenarnya bersaudara, Pak. Percaya nggak? Masa nggak percaya? Kita dengan Yahudi bersaudara. Dari mana? Dari Adam dan Hawa. Hadirin, jadi pemahaman al-ukhuwah itu ada 3.
Saya mohon maaf nih agak ngajarnya agak goyang karena dari rumah saya minum obat gitu ya. Untung nyetir nggak kenapa-napa, nih agak goyang nih. Tapi insya Allah masih bisa ngomong gitu. Iya, nyetirnya tadi alhamdulillah bisa, nggak pakai sopir. Rupanya kesan obatnya masih ada. Baik, jadi pemahaman al-ukhuwah itu ada 3 hadirin. Yang pertama al-ukhuwah al-basyariyah. Ukhuwah itu persaudaraan. Atau ada 4 deh. Ini kenapa saya bahas dulu? Kita mau membahas dari yang paling dasarnya bahwa sebenarnya kita dengan semua manusia itu bersaudara. Nah, persaudaraan itu ada 4. Yang pertama al-ukhuwah, yang disebutnya adalah al-ukhuwah sebentar. Ini kebesaran. Al-ukhuwah al-basyariyah. Artinya apa? Persaudaraan semua manusia. Dari mana? Yaitu sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Ya. Ini dalilnya An-Nisa ayat ke-1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, kami telah menciptakan takutlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari 1 orang. Siapa? Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah ciptakan dari Nabi Adam sang istri. Siapa? Hawa. Hawa bukan pakai ha ya Pak. Kalau pakai ha itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau pakai ha kecil, ha itu namanya istri Nabi Adam, nenek kita semua. Jadi jangan bilangnya ibunda Hawa, itu hawa nafsu nanti. Bukan Hawa, bukan pakai ha dada tapi pakai apa? Pakai ha. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari Adam dan Hawa berkembang biaklah manusia yang banyak, laki dan perempuan sampai detik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ukhuwah disebut persaudaraan yang kedua adalah al-ukhuwah al-watoniyah. Kalau ini apa artinya? Persaudaraan sebangsa setanah air. Jadi kita saudara nih dengan Nasrani, Hindu, Buddha yang ada di negeri kita. Tapi persaudaranya sebangsa senegara. Ini dalilnya banyak dalam Al-Quran. Contohnya saya bawakan aja dalam surat Al-A'raf semuanya itu. Ya, ayatnya ke-65, ayatnya ke-73, ayatnya ada juga ke-85 dan lain-lain. Kenapa ayat ini bunyinya Allah mengutus Nabi Hud? Ingat, Nabi Hud diutus ke kaumnya namanya kaum Ad. Kaum Ad orang kafir, tapi Allah sebutkan kami mengutus kepada saudara mereka. Saudara mereka yaitu Nabi Hud. Nabi Hud muslim, kaumnya kafir, kaum Ad, tapi Allah sebut akhahum, saudara mereka. Berarti ini saudara setanah air. Nih coba kita buka. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad
kami utus kepada mereka saudara mereka. Allah sebut saudara, Pak. Jadi kita dengan non-muslim sebenarnya saudara juga. Kalau dengan Yahudi itu saudara dari yang pertama itu, saudara se-Adam dan Hawa. Kalau ini setanah air. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kami utus kepada kaum Ad. Kaum Ad orang kafir, membangkang akan agama tauhid. Saudara mereka siapa? Huda, Nabi Hud. Ingat, kalau kaum Ad diutus kepada maksudnya Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kalau Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Nih ayatnya lagi 73, masih suratnya Al-A'raf. Wa ila samuda akhahum salihah, dan kami mengutus ya kepada kaum Samud. Kaum Samud orang kafir, membangkang. Bahkan dalam ayatnya itu kaum Samud dihancurkan dengan apa? Birihin sorsorin atiyah. Ya, sakharaha samaniyata ayyam wa layali, terus sampai akhir itu. Kurang lebih surat apa sih? Juz ke-29 itu. Ya, Al-Ma'arij atau Al-Haqqah kurang lebih. Ya, wa ila samuda, dan kepada kaum Samud kami kirim saudara mereka, akhahum. Kaum Samud kafir, tapi Allah sebut saudara mereka, Salihah, Nabi Saleh. Ingat, kaum Hud Allah utus kepada Nabi Hud, Allah utus kepada kaum Ad. Nabi Saleh utus kepada kaum Samud. Sementara kaum Madian Allah utus kepada nabinya diutus siapa? Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa. Ini ada dalam ayat 85-nya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kami utus kepada kaum Madian akhahum saudara mereka Syuaiba, Nabi Syuaib. Nah hadirin, jadi mukadimahnya begitu. Kita itu semua saudara. Ya, bahkan apa itu kemudian Allah utus dari sejak zaman Nabi Adam ada 25 nabi. Dari 25 nabi ini Allah pilih 5 ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa serta Muhammad. Ya. 25 nabi dan rasul itu apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail. Ada yang hafal nggak, Pak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir siapa? Muhammad. Nah, dari Nabi Adam tuh diutus terus para nabi. Cuma kenapa orang Yahudi tidak mau menerima daripada kenyataan ini? Karena hadirin, dari 5 nabi ulul azmi itu ya, dan 25 nabi yang wajib diketahui, semua itu sebab Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya para nabi disebut oleh Allah, ya, beliau punya 2 istri, diantaranya yang terkenal itu 2 istri. Yang pertama Sarah. Sarah ini punya anak namanya siapa? Ishak. Nah, dari Ishak itulah nanti ribuan nabi Bani Israel keturunan Ishak. Dan itu Bani Israel. Dari istri kedua namanya Bunda Hajar. Nah, dari Bunda Hajar maka lahirlah siapa? Ismail. Dari Ismail nggak ada nabi nih, ribuan tahun. Penutupnya orang Arab namanya Nabi Muhammad. Itu yang Yahudi menjadi kufurnya kepada Allah karena tidak menerima hakikat ini. Bahkan mereka benci kepada malaikat Jibril, Mikail, dengan asumsi mereka bahwa Allah salah ngasih wahyu. Bayangin. Nah, jadi begini. Nah, ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dari Bunda Sarah, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub ini punya 2 anak. Ya, Isra
Jadi Israel itu sebenarnya nama Nabi Yakub. Nanti Nabi Yakub itu punya anak banyak, 9 atau 10. Di antaranya ada yang menjadi nabi terganteng, Nabi Yusuf. Ada juga saudaranya Imran, abangnya. Ada juga adiknya namanya Bunyamin. Makanya itu Perdana Menterinya namanya siapa? Bunyamin siapa? Setan Yahu. Itu emang diambil daripada keluarga Nabi namanya. Emang saudara kita. Kita pun boleh memberi nama Bunyamin, Israel. Sebab Israel itu bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, il artinya Tuhan. Kalau bahasa kita berarti Abdullah. Ya. Kemudian, nah dari jalur abangnya Nabi Yusuf, yang ngerjain Nabi Yusuf tuh loh. Nabi Yusuf dibuang kemana? Ke sumur kering. Ditemukan oleh Zulaikha dan iring-iringnya, akhirnya dijadikan, dia diambil menjadi anak angkatnya siapa? Zulaikha dan Al-Aziz yang menjadi raja saat itu. Nah hadirin, jadi Imran ini yang abangnya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Israel, Nabi Yakub. Nanti keturunannya itu dari situ ada yang namanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sementara yang dari adiknya Nabi Yusuf, Bunyamin, nanti keturunannya ada dari situ Nabi, yaitu siapa? Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Demikian juga nanti yang dari saudaranya Nabi Yusuf lagi namanya Yahuda atau Yahuza. Nanti ini keturunannya yang disebut dengan kaum Yahudi. Ya, makanya dari zaman Nabi Ibrahim terus kepada ribuan para nabi Bani Israel, ini orang-orang Israel ini, orang-orang Bani Israel maksudnya, orang-orang Yahudi ini yang nantinya mereka telah membunuh daripada ribuan para nabi tanpa berdosa. Ada ayatnya banyak dalam Al-Quran. Allah sebutkan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Kayak begitu sampai Allah vonis mereka orang Yahudi sebagai musuh umat Islam yang akan berperang pada akhir zaman dengan umat Islam. Sampai pohon, semua pohon dan bebatuan bisa apa? Ngomong, kecuali apa? Gorkot. Baik. Nah, hadirin kita masuk aja. Kalau dari sini sudah paham, sebenarnya kita saudara sama mereka. Cuma mereka yang keliru. Makanya sebutan daripada bapaknya para nabi itu bukan Nabi Adam, tapi siapa? Nabi Ibrahim. Padahal sudah melewati 5 nabi itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tapi tidak satu orang pun dari 5 nabi yang senior dari Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Memang terkenalnya siapa bapak para nabi? Ibrahim. Contohnya ini dalam surat Al-Hajj. Ya, surat ke-22 pada ayat terakhir itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama nenek moyang kalian Ibrahim. Jadi bapaknya kalian itu bukannya Nabi Adam atau 5 nabi yang pertama tadi, tetapi siapa? Ibrahim. Nih. Millata abikum Ibrahim wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kalian dengan sebenar-benar perjuangan di jalan Allah. Haqqa jihadih wajtabakum. Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan amalan agama menjadi beban. Salat kita, puasa kita, ngaji kita, memakmurkan masjid enggak jadi beban. Sampai berjuangnya kita di jalan Allah, sumpamanya ada peperangan yang syar'i, jihad yang betul-betul syar'i seperti sekarang di Palestina, maka itu bukan jadi beban. Orang yang meninggal insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada arwah-arwah mereka. Ya, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama nenek moyang kalian Ibrahim. Yahudi dan Nasrani mempunyai keyakinan kalau Nabi Ibrahim adalah agama Yahudi. Sedangkan orang Nasrani mempunyai keyakinan kalau Nabi Ibrahim adalah agama Nasrani. Dibantah sama Allah, Pak. Makanya mereka sebagai ahli kitab disebut orang kafir juga itu. Karena mereka masih mengamalkan apa? Taurat.
yang isinya nanti ada Talmud, ada ini, ada macam-macam. Mereka juga mengamalkan Injil, ada perjanjian baru, perjanjian lama yang buatan mereka itu di kotak-katik sedemikian rupa. Itu semua ahli kitab Allah vonis sebagai kafir. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Ya, apa bunyinya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu ahli kitabnya Yahudi Nasrani. Makanya ketika mereka meyakini Ibrahim itu agama Yahudi, Ibrahim agama Nasrani, dibantah oleh Allah. Coba kita lihat dalam Ali Imran ayat ke-67 ini. Ayatnya pun tidak bertele-tele. Langsung Allah firmankan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan." Ya, bukanlah Nabi Ibrahim itu agama Yahudi, wala Nasraniyan, bukan agama Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang berakidah lurus, hanif, muslima, muslim. Jadi kita patut bersyukur nih Bapak Ibu, kita memegang agama yang tidak menyimpang. Agama di sisi Allah cuma satu, nggak ada yang lain. Baik. Nah, kita masuk yang pertama, hadirin, keutamaannya. Yang pertama adalah bahwa lokasinya di tempat yang diberkahi. Bapak Ibu harus bisa jawab nih kalau ada yang bertanya seumpamanya. Sebab ayatnya kita buka dalam surat Al-Isra ayat ke-1 itu. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad, lailan pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini satu-satunya penyebutan ayat yang abadi tentang Masjidil Aqsa. Kenapa ayat ini, Bapak Ibu? Rasul saking senangnya sama Masjidil Aqsa, dalam hadis-hadis sahih disebutkan kalau Rasul sebelum tidur setiap hari baca surat Al-Isra untuk mengingatkan beliau. Makanya prosesi Isra dan Mi'raj sebenarnya Allah Maha mampu dari Mekah langsung naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa dibawa dulu kemana? Ini pelajaran. Itu tanah suci kalian yang pertama. Cuma sayangnya itu sedih banget. Ya, sampai peringatan hari jadinya Israel pun diperingati di Dubai. Bahkan Dubai juga memberikan sumbangan bantuan kepada Israel. Sedih Pak. Apalagi Saudi, orang pakai Shell, lagi umroh aja pakai Shell apa? Palestina, ditangkap itu. Coba aja besok Anda umroh. Kan kita ada Shell itu Pak. Shell apa Shell? Bukan Shell. Selendang itu kan kita cantik gitu kan. Kalau gambarnya bendera apa? Itu dipanggil Anda sama askarnya, bisa ditangkap. Makanya udah di briefing sama travel nggak boleh pakai itu. Sampai sebegitunya. Orang sedang dibombardir, digenosid, sedang anak-anak kecil dibantai kayak gitu, mereka justru malah sangat apa? Bertolak belakang itu. Sedih banget kita. Ya. Baik, jadi yang pertama adalah tempatnya itu Masjidil Aqsa, tempat yang penuh berkah. Coba begini. Alladzi barakna haulahu, yaitu yang diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Kelompok Islam liberal, diantaranya Nur Khalis Majid itu yang sudah meninggal dunia. Mereka bilang ini bukan Masjidil Aqsa yang di Palestina. Kenapa? Sebab Allah sebutkan alladzi barakna haula. Keberkahan itu memancar sampai ke sekelilingnya. Mana berkah perang terus? Sampai sekarang perang terus. Apa jawabannya Pak? Jawabannya, keberkahannya itu tidak dipandang dari satu dalil ataupun kenyataan yang sekarang. Sekarang perang, maksudnya keberkahannya itu sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan hijrahnya Nabi Ibrahim pun, ya, beliau bisa sampai tinggal lama di negeri Palestina. Jadi keberkahannya diantaranya bahwa para nabi kuburannya, dakwahnya semua di daerah Palestina, di daerah Syam. Berdasarkan hadis-hadis juga,
Kata Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahkanlah negeri Syam kami, Palestina, Jordan, Suriah. Itu sudah dalam doa Nabi berarti. Oh, banyak itu hadisnya. Bukhari, Muslim bisa kita tampilkan. Nih, kata Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada negeri Syam kami. 3 kali Nabi bicara itu. Allahumma barik lana fi Syamina, berkahkan Syam kami, wa fi Yamanina, negeri Yaman kami. Sementara sahabat bertanya, qalu wa fi Najdina, bagaimana negeri Najd ya Rasul? Jazirah Arab selain kota Mekah, Madinah, Riyadh, Taif, itu bagaimana negeri Najd? Justru Nabi bersabda, ya, kalau Najd itu hunaka zalazil, di sana banyak fitnah, wal fitan, serta goncangan-goncangan, wal fitan, serta fitnah-fitnah. Wa biha yatla qarnu syaitan, di negeri Najd pun ada tampil daripada 2 tanduk syaitan. Ya, Nabi udah katakan nih, orang lagi dibunuh mereka nggak bantu apa-apa pada orang kaya itu. Ya, bahkan mereka menyediakan bahan bakarnya, landasan untuk pesawat F-35-nya. Sedih mendengarnya itu. Baik, jadi itu jawabannya. Keberkahannya tidak dipandang dari zaman sekarang aja, tapi dari zaman dulu pun Allah sudah utus ribuan nabi berada di Syam. 1 nabi aja nggak ada di Indonesia, Pak. Ya, yang kedua, sholat di Masjidil Aqsa 1/4 sholat di Masjid Nabawi. Ini yang paling kuat hadisnya saya bawakan. Karena ada riwayat-riwayat lain, di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 50.000, di Masjidil Aqsa 25.000. Dalam riwayat lain bahwa di Masjidil Nabawi 1.000. Dia kalah kecuali dengan Masjidil Haram. Nanti Masjidil Aqsa nilainya setengah Masjid Nabawi. Dari semua rangkaian hadis itu yang paling kuat ini 1/4. Jadi kalau di Masjid Nabawi nilai 1.000, di Masjidil Aqsa nilainya 250. Kalau di At-Taqwa berapa? 27. Kok 1? 27. Berjamaah sholatnya berapa di sini? 27. Ya. Baik. Nah, ini diantara hadisnya. Kata Nabi, salatun di masjidku, 1 salat di masjidku, kata beliau, afdal 4 sholawat fihi, yaitu lebih banyak daripada 1/4-nya apa itu di salat di Masjid Aqsa, 1/4 daripada salat di Masjid Nabawi. Dah, ini diantaranya yang kedua, dan ini hadisnya yang paling kuat dari sekian banyak hadis tentang keutamaan salat di Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu memang kita disunahkan untuk ke sana datang. Travel banyak itu yang membuka apa? Jalur dari Jakarta, kemudian umroh dulu, baru ke Palestina, atau Palestina dulu, nanti baru pulang umroh. Yang ketiga, hadirin, tempat hijrahnya para nabi. Itu yang tadi sudah saya bicarakan diantaranya. Memang para nabi banyak di sana itu. Ya. Tempat hijrahnya para nabi. Contohnya ini ayatnya nih. Wa najjayna Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi keberkahannya itu adalah nabi-nabi itu hijrahnya di sana. Ya, ini banyak nih ayat-ayat kayak begini. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Nah, kalau ibunda Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, tinggalnya memang di Palestina. Tapi kalau Hajar tinggalnya di mana? Di Mekah. Nanti yang ketika beliau perlu air, anaknya Ismail yang masih bayi, kakinya apa? Nendang-nendang padang pasir, tampaklah air, disebutlah oleh Bunda Hajar zam 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 zam, berkumpul airnya. Sampai sekarang tuh ada airnya, air zam zam. Hadirin, kemudian yang keempat, Allah janjikan kemenangan. Ya, ini bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Isra tadi itu, ayat ke-7 atau ayat ke-6-nya itu. Memang sudah disebutkan oleh Allah bahwa mereka akan membuat kerusakan kedua kali itu. Ya.
Wa qadayna ila bani Israil, Allah ceritakan tuh bahwa dalam Alkitab la tufsidunna fil ardi marratain, para Yahudi ini akan membuat kerusakan 2 kali di permukaan bumi ini. Nah, kemungkinan yang sekarang ini adalah yang kali keduanya terakhir ini. Sampai Allah katakan bahwa fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana, setelah itu kami akan utus orang-orang yang gagah, uli ba'sin syadid, punya kekuatan yang hebat, fajasu khilalad diyar, yang akan masuk ke dalam kampung-kampung, ya, menguasai dan mengalahi para Zionis Yahudi ini. Wa kana wa'dam maf'ula. Bayangin Pak, sampai sekarang Bapak Ibu tahu tidak itu terowongan. Jadi perut buminya jalur Gaza, Palestina dan Israel itu terowongannya hampir panjangnya 500 km di dalam tanah, jarak 30 meter, 10 sampai 30 meter. Itu gimana buatnya? Nggak ada bantuan dari mana-mana, senjata mereka modif sendiri Pak. Kalau kita kan modifnya motor jadi pelek racing gitu kan, atau mobil pelek racing, knalpotnya knalpot racing. Mereka modifnya itu Basoka yang cuma harga 200 US dollar bisa mengalahkan tank Merkava yang harganya hampir 100 miliar itu. Videonya banyak tersebar, tinggal jus, Allahu Akbar jus. Memang sedang berjuang agama itu hadirin. Kalau bukan mereka yang Allah katakan akan kami kirim orang-orang yang gagah ini, siapa lagi itu? Yang terkenal jubirnya namanya siapa? Abu Ubaidah sama Abu Hamzah. Ya, saya sendiri punya teman Pak, masih WA-an sama saya berapa waktu lalu. Tapi sekarang udah centang satu entah kemana. Istrinya baru melahirkan, bayinya umur 2 bulan. Rumahnya terkena daripada hantaman roket Zionis. Ya, kemudian mereka tidak bisa keluar karena di apartemen tertumpuk begitu. Istrinya langsung meninggal dunia. Bayinya perempuan, usianya 2 bulan. 2 hari 2 malam dia pun nggak makan karena masih tertindih itu, menahan supaya bayinya selamat di debu-debunya apanya. Dan Allah kasih izin sebelum ditemukan oleh para orang-orang Palestina sana, itu sang bayi masih hidup. Kenapa? Karena masih bisa nenen daripada susu ibunya yang sudah meninggal dunia. Ibunya udah jenazah 2 hari 2 malam, masih bisa bayinya nenen di situ. Susunya masih bagus, tidak basi. Ya. Ada teman saya masih WA sama saya. Kadang dia bilang, "Ustaz, antum mau kirim apa? Boleh transfer ke saya," katanya. Terakhir dia kasih saya Sherlock, berada di dekat Askelon di Ramallah. Terus saya klik pakai Grab gitu ya. Go kemana tuh? Pakai Google Map. Klik di situ kata Google, Anda tidak bisa pergi ke sana. Rupanya udah disetting juga tuh Pak. Maksudnya kita mau tahu jarak itu berapa hari sampai sana gitu. Baik. Hadirin, ini di antara yang ketiga, Allah janjikan kemenangan itu. Pak, nanti ketika Nabi Isa dan Imam Mahdi sudah datang, itu pemerintahan umat Islam bukan di Mekah, di Madinah lagi Pak, tapi di mana? Di Palestina. Kalau kamu sudah mendapatkan khilafah pemerintahan di sana, itu sudah waktunya memang, ya, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nomor 5 hadirin, termasuk 3 masjid yang boleh diniatkan untuk dituju dalam rangka ibadah. Saya mau niat nih, nazar i'tikaf ke Masjidil Aqsa, boleh. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berjalan-jalan melihat masjid. Di Bandung apa tuh yang bagus tuh? Masjid Al-Jabar. Ah, saya mau ke Masjid Tukuba Mas, bukan begitu pemahamannya. Boleh nggak untuk berjalan ke sana, melihat-lihat daripada kebesaran Allah Ta'ala, mengunjungi masjid itu boleh. Dengan keyakinan, masjid yang afdal hanya 3. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Ini hadisnya dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa la tushaddur rihal illa ila salas
masajid. Jangan kalian parkir kendaraan kalian kecuali kepada 3 masjid. Maksudnya jangan bepergian ke masjid lain dengan memahami masjid lain lebih afdol dari ini. Pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Baik. Kemudian hadirin yang ke-6, kiblat pertama kaum muslimin sebelum dihapus dan dialihkan ke Ka'bah. Coba begini hadirin, statementnya begini. Bapak Ibu, Masjidil Aqsa itu ada tiga urutan itu. Jam berapa? Oh, masih lama ya. 3 urutan untuk Masjidil Aqsa. Apa 3 urutan itu? Yang pertama adalah kiblat pertama umat Islam. Bukan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam. Dipindahkan itu setelah 17 bulan, 16 bulan Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa sholatnya. Cukup lama, hampir 2 tahun, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Kiblatnya menghadap ke Palestina. Akhirnya Nabi sering memandang ke langit dengan harapan wahyu diturunkan supaya pindah di kiblat dipindahkan, karena Rasulullah lebih condong kiblatnya ke tempat kelahirannya. Memang Pak, banyak kemauan Nabi diizinkan oleh Allah jadi syariat. Contohnya baca sholawat. Hadirin, baca sholawat itu jadi syariat. Ayatnya turun nggak? Naudzubillah kalau diantara kita sehari nggak baca sholawat 100 Pak, naudzubillah. Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi. Baca selawat kepada Nabi. Kenapa? Rasul minta kepada Allah karena beliau ingin didoain terus setelah meninggalnya. Selawat itu doa Pak. Padahal Rasul nggak ada dosa. Tapi hikmahnya itu nanti keberkahan selawat itu, benefit dan keutamaan manfaatnya yang mendapatkan bukan Nabi tapi umatnya yang paling banyak baca apa? Sholawat. Contoh yang kedua, diabadikan sholawat Nabi karena Rasul ingin senang didoain, diabadikan dalam sholat 5 waktu. Anda sholat maghrib nggak baca sholawat, apa sah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Udah segitu aja, nggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita alaihi. Batal sholat Anda. Begitu juga ini. Coba kita lihat ayatnya. Ini yang pertama dulu ya. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 144. Mungkin orang yang pakai narkoba kayak gitu rasanya ya Pak ya. Jalan saya kelingan gitu. Orang yang pakai kayak begitu kali ya, banyak problem, diminum obat terus kelingan gitu. Saya terasa kayak ngambang gitu. Obatnya kuat. Padahal cuma obat ini pemberhenti sinustis. Ya. Mungkin ada. Tadi ayat berapa? 144. Nih, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ada yang ketemu nggak? Antum ketemu nggak terjemahannya? Coba dia baca. Kita mau dengar. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menghadap ke langit. Kami emang Rasul menginginkan kapan wahyu turun pindah kiblat. Berarti kiblat pertamanya mana? Masjidil Aqsa. Nih, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat kamu ya Rasul sering membolak-balikan wajahmu ke langit dengan harapan
kiblat pindah, betul diizinkan oleh Allah. Falannuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka saat ini kami akan pindahkan kiblat tardoha sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini ayat salah satu di antaranya, jarang sekali ayat yang turun siang hari. Ini ayat turun siang hari habis zuhur. Sholat zuhurnya masih menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa. Sholat asarnya sudah menghadap Masjidil Haram. Ya. Nah, ini yang pertama, urutan Masjidil Aqsa itu. Yang kedua adalah kiblat pertama umat Islam. Yang kedua, masjid kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Dia masjid kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Yang ketiga, pahala sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa menempati peringkat ketiga. Begitu urutannya. Ya. Urutan ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi ranking pertamanya dia apa? Kiblat pertama. Urutan keduanya apa? Masjid yang dibangun setelah Masjid Ka'bah, Masjidil Haram. Yang ketiganya apa? Segi pahalanya. Haram, Nabawi, Aqsa. Baik, kemudian hadirin, yang ketujuh, Masjidil Aqsa adalah tanah perkumpulan dan penyebaran. Ya, kayak tadilah, para nabi tinggalnya di sana, penyebaran kitab-kitab langit, Taurat, Zabur, Injil itu di sana semua. Makanya wilayah Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu ada 4 wilayah dibagi. Yang ini di atasnya untuk orang Islam, yang di sini untuk Kristen Ortodok, yang di sini untuk Kristen yang lainnya, dan yang di sini untuk Yahudi yang ada tembok ratapannya itu. Jadi semuanya mengaku itu tanah suci gitu. Makanya nanti akan beresnya ketika apa? Imam Mahdi dan Nabi Isa datang, baru tercengang semua itu. Ya, makanya perjuangan di sana itu Masya Allah Pak. Kita nggak ada apa-apa. Hadisnya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, kata Nabi, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Tanah Palestina itu Masjidil Aqsa diantaranya adalah merupakan tempat perkumpulan dan mansyar penyebaran. Perkumpulan, contohnya apa perkumpulan? Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj berkumpul dengan sekian ribu para nabi, atau dengan 25 para nabi, arwahnya Allah kumpulkan. Nabi Muhammad mengimami di Masjidil Aqsa. Hadis Sahih Bukhari, ketika sebelum naik ke langit. Itu perkumpulan di situ. Ataupun para nabi ribuan tinggalnya di situ. Sedangkan mansyar penyebaran agama tauhid dari sana. Cikal bakalnya dari sana. Terakhirnya memang di Makkah Al-Mukarramah, di Arab. Baik. Nah, hadirin, yang ke-8, tempat singgah perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Kenapa ini Pak? Bahkan Isra dan Mi'raj kita ingat-ingat setiap tahun berlaku, supaya kita perhatian kepada Masjidil Aqsa. Hadirin, kata Nabi, jangan lupakan Masjidil Aqsa, sholatlah di sana. Jadi memperjuangkan tuh Masya Allah. Ya, kita alhamdulillah Pak, pemerintah kita tidak termasuk yang cuek-cuek aja kayak Saudi sama Emirat itu. Mereka juga mengirimkan apa? Bahkan bendera apa itu? Israel serta lagunya di Indonesia udah nggak boleh lagi. Kejadian di mana kemarin tuh? Di Manado, di Bitung, ya, yang orang lagi aksi demo apa tuh? Aksi damai Free Palestine gitu kan? Itu diserangkan sama kelompok siapa sih namanya? Mahuni. Ya kan? Itu kan dilarang kemudian sama ibu Menteri Luar Negeri. Dilarang untuk ada menyematkan, menginikan bendera Israel dan apa? Lagu kebangsaannya. Ya. Tempat singgah perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Yang terakhir, sholat di dalamnya menghapus dosa. Ya, dah ini diantaranya.
Hadirin, 9 keutamaan. Nah, bahkan Rasul saking hormatnya kepada Masjidil Aqsa, kata-katanya itu bukan kata-katanya kasih hadiah sedekah, bukan. Kasih zakatmu, kasih sedekahmu. Kalau sedekah kan dari orang mulia kepada orang yang biasa. Untuk menjaga kehormatan Masjidil Aqsa, Rasul tidak berkata dengan sedekah, tapi berilah hadiah supaya lampu di Masjidil Aqsa bisa menyala. Kirimkan hadiahmu. Ini hadisnya. Sebentar. Kok nggak keluar? Apa salah tulisannya? Salah. Ini betul. Kata Nabi, kirimlah hadiahmu hatta yusraj fiha. Ini dia nih, sudah ada tuh. Baginda bersabda, ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Ya Rasul, kasih tahu saya bagaimana, kasih tahu kami tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Faqala, Nabi bersabda, ituhu fasallu fih, datangi, kunjungi. Jadi kalau travel tuh Pak, ada paket sampai ke Masjidil Aqsa 44 jutaan tuh, lumayan tuh. Ya, itu sunnah, perjalanan sunnah itu. Kata Nabi, itu datangi, fasallu fi, sholat di dalamnya. Apalagi kita orang Indonesia, hadirin, kita punya kedekatan secara batiniah kepada orang-orang di jalur Gaza, di Palestina. Kenapa? Umat Islam Indonesia ini adalah kebanyakan mayoritas madzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Di jalur Gaza. Yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani, ketuanya para ahli hadis yang hafal hampir 1 juta hadis. Itu beliau lahirnya di Asqalani. Kita ada kedekatan. Ya. Makanya umat Islam di Palestina itu kalau sholat subuh pakai kunut. Karena mazhabnya Imam Syafi'i. Baik. Wa kanatil bilad idzaka harban, dan memang saat itu ada peperangan di sana. Kata Nabi, fa illam ta'tu, kalau kamu nggak bisa datang ke Masjidil Aqsa wa tusallu fi, dan salat di dalamnya, fab'asu bi zaitin, kirimlah hadiah berupa minyak, yusraj fi qanadilihi, supaya lentera-lentera Masjidil Aqsa tetap menyala. Rasul katakan, hadiahmu kirimkan. Bukan sedekah, bukan apalagi zakat. Ya, baik. Nah, hadirin, ini sekelumit tentang bagaimana keutamaan Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara-saudara kita di sana kekuatan, ya, zahir batin, dan kita tinggal menyaksikan saja, kita bukan aktornya. Ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ada yang bertanyakan Pak sampai sini? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup ya, sudah 1 menit lagi. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.